Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bunda Vera. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kelas 5 SD. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap belajar? Iya, mari kita mulai belajar. Materi kita yang pertama yaitu sikap Pancasila dalam kehidupan. Ya, yang pertama sikap yang sesuai dengan sila pertama. Ya, pertama percaya kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Kedua, saling menghormati antar umat beragama. Nah, sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Yaitu yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit. Ya, yang kedua, mengakui hak dan kewajiban yang sama. Selanjutnya, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sikap yang harus kita kembangkan yaitu cinta tanah air dan bangsa dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, sila keempat dilambangkan oleh kepala banteng. Sikap yang harus kita kembangkan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan menghormati hasil musyawarah. Nah, sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Ya, kita harus kembangkan menghargai hasil karya orang lain dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Baik anak-anak, materi berikutnya. 4 hal memahami isi teks. Yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama. Kedua, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan. Yang ketiga, carilah pikiran pokok yang terdapat dalam setiap paragraf. Dan yang keempat, carilah pikiran pokok keseluruhan bacaan. Nah, selanjutnya anak-anak, wawancara. Apa itu wawancara? Iya, kegiatan tanya jawab dengan seorang untuk mendapatkan informasi. Nah, seseorang yang ditanya dalam wawancara disebut narasumber. Selanjutnya kita akan belajar tentang rangka manusia. Anak-anak, kalian tahu bahwa setiap manusia memiliki rangka. Apa fungsinya? Yang pertama, untuk menegakkan badan. Yang kedua, tempat melekatnya otot. Dan yang ketiga, membentuk tubuh. Keempat, melindungi organ tubuh yang penting. Dan yang kelima, tempat memproduksi sel-sel darah. Selanjutnya, 3 bagian rangka manusia. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Apa fungsinya? Iya, benar sekali. Untuk melindungi otak. Yang kedua, rangka badan. Apa fungsinya? Iya, benar sekali. Untuk melindungi organ yang di dalam tubuh kita, seperti jantung, hati, ginjal, usus, dan empedu. Dan yang ketiga, rangka anggota gerak. Nah, ini terbagi 2 anak-anak. Ada rangka anggota gerak atas, yaitu contohnya tangan. Dan yang kedua, rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki. Selanjutnya, kita akan belajar tentang otot manusia. Otot manusia terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, otot lurik atau disebut dengan otot rangka. Yaitu otot yang melekat pada rangka dan bekerja dipengaruhi kesadaran. Yang kedua, otot polos, yaitu otot yang menyusun organ dalam tubuh dan bekerja tidak dipengaruhi oleh kehendak kita. Nah, yang ketiga yaitu otot jantung, yaitu otot yang menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan bekerja tidak dipengaruhi kehendak kita, tapi dipengaruhi oleh saraf otonom. Baik anak-anak, selanjutnya materi kita yaitu tentang kenampakan alam dan buatan. Apa sajakah itu? Yang pertama, kita belajar kenampakan alam, ya. Kenampakan alam daratan yaitu contohnya di gunung, pegunungan, dataran rendah, tanjung, pantai, delta, ya. Sedangkan kenampakan alam perairan ada selat, teluk, danau, sungai, dan laut. Nah, sekarang kita belajar ya kenampakan buatan, ya. Apa itu? Ya,
Contohnya bendungan ya, waduk ya, apalagi? Iya, bandar udara, kebun binatang, perkebunan, dan jalan raya. Benar sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar flora di Indonesia. Flora itu apa, anak-anak? Iya, benar sekali. Flora adalah tumbuhan, ya, berarti tumbuhan yang ada di Indonesia. Itu terbagi 4. Ada hutan hujan tropis, ada hutan musim, ada hutan sabana stepa, dan ada hutan lumut. Iya. Sekarang, fauna di Indonesia. Fauna adalah hewan ya, berarti hewan yang ada di Indonesia. Nah, hewan di Indonesia ini dibagi 3. Nah, sekarang yang pertama fauna asiatis. Apa contohnya? Yaitu harimau, kera, gajah, orangutan ya, terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Nah, yang kedua fauna peralihan. Contohnya komodo, anoa, babi rusa, burung malio, dan kakak tua. Terdapat di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan yang ketiga, fauna Australia, yaitu contohnya burung cendrawasih, nuri, kanguru, dan kasuari. Terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Maluku bagian timur dan Papua. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar cuaca dan iklim di Indonesia. Apa itu cuaca? Iya, benar sekali. Cuaca adalah rata-rata keadaan di udara di suatu tempat dalam rentang waktu yang relatif singkat. Sedangkan iklim kebalikannya, keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah yang luas dalam rentang waktu yang lama. Iya. Baik, sekarang kita akan belajar tentang cover buku. Apa itu cover buku? Iya, benar sekali, yaitu bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Nah, anak-anak, bagaimana? Anak-anak sudah paham? Iya, kalau sudah paham materinya, silakan nanti akan Bunda beri soal latihan di grup PA kita. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan untuk menjaga tubuh kita terhindar dari virus corona. Baik anak-anak, Bunda akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.